Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan tengah minggu. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang menghadap hadirat-Mu, sesuatu yang besar terjadi pada kami. Sesuatu yang besar terjadi pada seluruh anak-anak-Mu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan, di waktu-waktu yang kami sediakan untuk Engkau ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, tetapi Engkau akan melawat kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
terpujilah namamu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, iman kami bersepakat percaya kepada Tuhan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebelum merenungkan firman-Mu Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit. Taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan-Mu. Yang lemah, taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Tuhan menguatkan-Mu. Yang berbeban berat, taruh kepada Tuhan. Beban itu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, sampaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu siap memberitakan dan kami sama-sama mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita renungkan di dalam kitab Markus 7 ayat yang 24 sampai ke 30. Saya akan bacakan. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatnya anak itu terbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, seorang perempuan Sirofenesia yang tidak diketahui namanya, tetapi Yesus memuji daripada iman daripada perempuan ini. Saudara, perempuan ini dari seorang Yunani. Saudara tahu seorang Yunani adalah seorang yang tidak kenal Tuhan. Yunani terkenal dengan dewa-dewanya. Yunani terkenal dengan kota yang luar biasa. Dan seorang ibu ini mendengar Yesus, segera dia segera mendengar tentang dia. Ketika Tuhan datang ke kota dengan tidak diketahui, segera ia mendengar, mencari terus, mendengar terus. Ketika didengarnya, saudara, imannya timbul. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika perempuan ini yang anaknya sakit karena dirasuk oleh roh jahat, ketika dia tahu Yesus diam-diam di kota tersebut, maka dia itu segera mendengar dia, mencari tahu.
mencari tahu di mana Yesus. Dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, saudara, ada sebuah tantangan ketika perempuan itu datang tersungkur di kakinya. Yesus berkata kepadanya di ayat 27 dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab roti tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini sindiran halus. Anjing itu berbicara orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak patut memberikan roti, tidak patut yang menjadi bagian daripada orang Yahudi itu diambil untuk non-Yahudi. Tapi lihat di sini, perempuan ini tidak menyerah sedikit pun. Perempuan ini tidak istilahnya pantang menyerah. Dia datang kepada Yesus, dia memohon. Sekalipun pada waktu itu Yesus mengatakan tidak patut memberikan roti bagi anak-anak ini dan melemparkannya kepada anjing. Tapi apa yang dikatakan perempuan ini benar, Tuhan. Dia tidak menyalahkan. Dia tidak langsung patah semangat. Dia tidak sama sekali tidak patah hatinya ketika mendengar Yesus berkata seperti itu. Ketika Yesus berkata seperti itu, perempuan ini sama sekali tidak menyerah. Dia justru mengatakan, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Luar biasa. Ketika pantang menyerah, ketika kita pantang menyerah, maka ada jawaban di situ. Jangan pernah menyerah. Tuhan itu selalu memberkati tepat pada waktunya. Amin. Jangan pantang menyerah. Sebab apa? Pergumulanmu itu pasti akan berakhir. Pelangi kasih Tuhan itu akan datang kepadamu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, percayalah terus kepada Tuhan. Sekalipun kadang tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun ketika kita datang, kita diolok-olok teman kita, tetap percaya, jangan pernah menyerah. Ketika seseorang tidak pernah menyerah, di situ jawaban dari pergumulan kita diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Jangan pernah menyerah, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan itu selalu baik kepada orang-orang yang mencari Dia. Dia selalu berkenan kepada orang-orang yang mencari Dia. Mari cari Tuhan dengan segenap hatimu. Dengar, segeralah dengar bahwa Yesus hadir. Bukan mendengar yang lain, tapi segera dengar bahwa Yesus hadir. Dan Yesus hadir khusus untuk saya, khusus untuk saudara. Amin. Hari ini yang punya masalah, hari ini yang punya persoalannya sangat sulit, segera dengar, mendengar sesuatu yang baik bahwa Yesus hadir. Dan Yesus akan memberikan kebaikannya kepada engkau dan saya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita datang menghadap Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan, karena besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, Allahku tidak pernah mempermalukan aku. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk teman-teman kami, untuk saudara kami saat ini dalam pergumulan. Mereka tidak pernah menyerah. Kami percaya Tuhan, mereka pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala masalah-masalah yang dihadapi pasti ada jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ekonominya sedang tidak baik Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan kehidupan kami, pergumulan kami, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami percaya Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai bertemu minggu depan.